Buat apa kita memenangkan sebuah argumentasi, tapi merusak sebuah relasi? Saudara, nggak ada gunanya kita menang secara ego, tapi merusak sebuah hubungan keluarga. Keluarga akan indah ketika ada seseorang yang merendahkan diri untuk berkata, I'm sorry. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dengan tema keluarga, bagaimana kita membangun kesepakatan di dalam keluarga. Saya percaya revival start from home. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 18 ayat ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Bapak Saudara, di mana ada kesepakatan, di situ loh awal daripada revival. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, membuat kita semua harus lebih banyak aktivitas di dalam rumah, yaitu bersama dengan keluarga. Suami atau istri mungkin work from home, ya, anak-anak juga sekolah online, sekolah daring, sehingga menyebabkan kita harus ada di dalam sebuah rumah, berinteraksi bersama, dan potensi untuk konflik, potensi untuk gesekan sangat mudah terjadi. Nah, hari ini saya mau ngajak Bapak Saudara bagaimana kita bisa terus membangun kesepakatan di dalam keluarga. Ada 3 tips yang saya mau ajak Bapak Saudara untuk kita lakukan untuk kita bisa membangun kesepakatan di dalam keluarga. Yang pertama, tips yang pertama adalah gini, ya. I love you. Perkataan ini perlu kita ungkapkan. Perkataan ini kita perlu praktekkan setiap hari di dalam keluarga. Berapa banyak Bapak-Ibu Saudara yang masih ingat kapan terakhir kali kita mengucapkan kata ini? I love you. Kepada orang yang kita kasih. Siapa? Suami, istri, dan anak-anak kita, saudara. Ya, perkataan ini adalah sebuah perkataan yang sederhana, tapi berdampak luar biasa. Karena ini ada sebuah tindakan, perkataan kasih kepada anggota keluarga kita, bahwa mereka sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita dan kita mengasihi mereka. Nah, Bapak Saudara, kita perlu katakan I love you kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, anak-anak, kepada orang tua kita. Nah, saudara, kan saudara berkata, itu kan cuma sebuah kata I love you aja. Saudara, I love you punya arti. Jika seorang suami berkata I love you kepada istrinya, maka istrinya itu punya arti buat istrinya. Buat istrinya gini, oke, kalau suami mengasihiku, ya, listen to me. Dengarkan aku, ya, dengarkan curhatku, dengarkan isi hatiku. Nah, itulah artinya I love you bagi istri. Buat suami artinya apa? Respect me. Artinya apa? Suami mengharapkan hormat atau respect yang lebih lagi daripada istrinya atau pasangannya. Bagaimana dengan anak-anak? Jika orang tua berkata I love you kepada anak-anak kita, apa yang ditangkap sama mereka? Apa yang mereka artikan? Buat anak-anak, I love you berkata seperti ini, ya, spend time with me. Orang tua di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita mungkin lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak kita. Tapi pastikan kita memberikan hidup kita, telinga kita, hati kita untuk bersama-sama dengan anak-anak kita. Makan bersama, ngobrol sama mereka, main sama mereka, sehingga mereka merasa dikasih oleh saudara dan saya. Tips yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa membangun kesepakatan di dalam keluarga? Ialah, kata yang kedua adalah I'm sorry. Nah, Bapak Saudara, sebagai manusia, kita bisa saja berbuat salah. Kita bisa berbuat atau berkata yang tidak semestinya, tidak baik kepada satu dengan yang lain. Tapi kita perlu belajar untuk mengakuinya dan meminta maaf, saudara. Apalagi bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, kita jangan sungkan untuk kita bisa menghampiri anggota keluarga kita. Kalau kita buat salah, kita harus hampiri mereka. Dan kita harus katakan, I'm sorry, Papa minta maaf. Atau suami kepada istrinya adalah, saya minta maaf. Istri kepada suaminya, saya minta maaf. Atau anak-anak kepada orang tua, demikian juga orang tua kepada anak-anak. Nah, saudara, saya suka dengan statement ini.
Buat apa kita memenangkan sebuah argumentasi, tapi merusak sebuah relasi? Saudara, nggak ada gunanya kita menang secara ego, tapi merusak sebuah hubungan keluarga. Keluarga akan indah ketika ada seseorang yang merendahkan diri untuk berkata, I'm sorry. Saudara, mari kita praktekkan I'm sorry ini kepada anggota keluarga kita. Tips yang ketiga, saudara, yang kita bisa lakukan untuk membangun kesepakatan di dalam keluarga adalah thank you. Thank you. Nah, thank you artinya gini, saya mengapresiasi Anda di dalam kita berkeluarga, apalagi di tengah pandemik seperti ini. Mungkin suami juga dan istri work from home di rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah, ya sekolah daring, saudara ya. Semuanya juga punya tugas yang berbeda-beda dan semua punya tension, semua punya beban yang mereka harus hadapi masing-masing. Suami harus memikirkan pekerjaan dan usahanya, istri juga nggak kalah, bebannya juga nggak kalah. Memikirkan harus makan apa, sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Bahkan anak-anak juga harus menyesuaikan diri untuk sekolah secara daring. Semuanya memiliki beban yang berbeda. Nah, hari ini saudara, kita perlu belajar untuk saling mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Itu dengan berkata thank you. Ya, suami bisa berkata kepada istrinya, thank you ya istriku, kamu masak yang luar biasa, kamu melayani keluarga ini dengan baik, dengan dahsyat. Mungkin istri berkata kepada suaminya, suamiku, Anda luar biasa. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, kamu masih berjuang, berusaha yang terbaik untuk memberi yang terbaik bagi aku dan juga anak-anak atau istri dan anak-anak. Anak-anak juga kita perlu berikan apresiasi. Terima kasih anak-anak ya. Anak-anak tetap bisa semangat sekolah, meskipun tidak mudah, melelahkan, harus ada secara daring ya. Dan itulah tension yang dialami oleh anak-anak setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempraktekkan kata ini, thank you, artinya apa? Meskipun setiap orang punya namanya kesusahan, tapi kita menghargai bahwa setiap pribadi begitu berharga dan kita mengapresiasi setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, dan apa yang dilakukannya semua bermakna. Hari ini Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bisa mempraktekkan 3 ini. Yang pertama adalah I love you. Yang kedua adalah I'm sorry. Dan yang ketiga adalah thank you. Dan saya percaya, revival start from home. Tuhan Yesus memberkati.